Siapapun yang melanggar akan saya tindak. 9. Seluruh personil wajib mempedomani ketentuan peraturan internal Polri yang berlaku, termasuk pedoman penggunaan kekuatan, pengendalian massa dan pengendalian huru-hara. Sedangkan kita harus punya dasar prosedur dan pertanggungjawaban. Yang ke-10, semua tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi. Para perwira ini sampai perwira mengenal wajib memasukkan rantai komando berjalan. Satu komando dari satu suara, satu gerak, satu kendali. Itu harus dipahami oleh para komandan pangkalan. 11. Anggota yang berhadapan dengan massa jangan bersikap agresif. Bisa tetap masyarakat kita berdoa kepada Allah SWT dan kita pelayanan dan betul ataupun kegiatan atau di mana tempatnya tetap kita memohon pada Allah SWT supaya semuanya diberikan kelancaran, selamat dan juga sehat dari tidak saudara-saudara kita mahasiswa ataupun orang yang merasakan ibu rasa dan selamat dan sehat juga yang kita itu harapan. Yang 12, tidak boleh ada lagi pasukan yang terjebak dalam tempat ataupun tujuan. Jadi nanti kalau kita tidak ada tempat-tempatnya sering kita lakukan diamankan. Selanjutnya saya bacakan yang 13, pergerakan pasukan penanggulangan huru-hara dan penggunaan gas air mata hanya boleh atas perintah saya. Tidak ada perintah lain. Kalau yang lain tidak ada perintah, tidak bisa berita selain perintah saya. Karena melihat situasi dan saya akan beritakan. Yang keempat, 14, para perwira pengendali wajib berbantuan tindakan persuasif. Sekali lagi, tegaskan tidak ada penggunaan senjata api dalam bentuk apapun. Menuntaskan pelayanan terhadap aksi unjuk rasa kita puas tetapi kita tetap terkendali. 15. Setiap pengembangan yang dikasih di lapangan wajib dilaporkan pada kesempatan pertama. Jangan menunggu situasi membesar, laporkan cepat, laporkan jelas, laporkan secara faktual. Yang ke-16, tegak teguh prinsip jaga Jakarta, khususnya perlindungan terhadap warga masyarakat. Keselamatan warga adalah prioritas utama, termasuk keselamatan personil yang bertugas. Kita hadir untuk melindungi, bukan untuk menjadi petunjuk, dan kita hadir untuk melayani. Jelas? 17. Tunjukkan profesionalisme kita, jaga marwah institusi kita. Kita buktikan bahwa Polri mampu mengelola aksi unjuk rasa dengan sebaik-baiknya. Tegas, namun beradab, kuat, namun terukur, cepat, namun tidak gegabah. Ingat ini. Ya. Yang terakhir, ingat kita satu komando, satu tujuan demi keamanan masyarakat. Tidak ada internal, tidak ada tindakan di luar dari komando. Yang ada hanya tanggung kita sebagai bayangkara. Anggota sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya minta seluruh unsur melaksanakan tugas yang disiplin, siapkan komunikasi efektif, utamakan dan komunikasi dinas, dan pastikan program pengendali berkah. Pastikan pula bahwa pelayanan kita terlihat jelas, sikap tutur kata dan tindakan harus mencerminkan Polri yang profesional dan Polri yang humanis, terutama di bulan suci Ramadan. Jangan berusaha untuk provokasi, jangan berusaha untuk framing, jangan berusaha untuk kesalahan. Saya percaya rekan-rekan mampu melaksanakan dengan baik. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh kehormatan dengan padu
dan dengan kita lihat buat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, kelancaran, serta keselamatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas. Kemudian bagaimana pekerjaan kita dicatat sebagai amal ibadah kebaikan dan wilayah kita tetap keadaan aman, tertib, serta kondusif. Demikianlah saya yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Satrio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam prinsip. Salam jaga Jakarta. Ini tambahan ya, kepada sekalian, saya minta perhatiannya. Dia bicara. Siap. Saya mau sampaikan sedikit ada arahan dari Ibu Nanti Pak Kapolri ya. Tentunya pertama tadi sudah disampaikan juga tambahan ini. Tunjukkan, ya, arahnya tunjukkan sifat kita dari menjaga, menjadi melayani, kau mengingatkan semuanya, tidak bicara sendiri. Ya. Kemudian siapkan para kader kebangsaan, balik ke masyarakat. Kedua, kita sore nanti ada kegiatan pemberian takjil dan buka puasa bersama di sini. Kita akan sama-sama, mudah-mudahan semua berjalan lancar, dari kita mereka bisa puasa bersama di lapangan baik hari ini. Yang selanjutnya saya minta di atas yang harus atas semuanya harus lintas harus normal di Mabes Polri. Dan juga tolong nanti Pak Kader yang disiapkan sholat maghrib bersama di lokasi ini. Dan juga tidak ada masa yang masuk ke arah legislatif atau tapi tidak. Dan juga banyak pendekatan pada kemudian ada yang nggak perlu. Jadi resim adalah resim kita tergabung. Dan pengamanan sehingga tetap bertahan. Yang harus sabar, betul-betul sabar dan humanis. Dan semuanya masyarakat tugas dan sebagainya dan penuh dan sebagainya. Saya bisa dari saya, ya, sekali lagi tetap semangat. Ya. Saya yakin rekan-rekan sehat semuanya, rekan-rekan sabar semuanya, rekan-rekan juga masa tugas hari ini punya keamanan dan saya yakin pelayanan kita pada masa hari ini menjadi catatan kita, amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres Jaksel dengan baik provinsi termasuk Pak Karot. Silakan Pak. Ya. Para komandan, Pagel, ataupun Anton, asal TWG ya, TWG dengan Pak Kapolres Jakarta Selatan. Silakan. Yang Bapak Kapolda yang kami hormati, Kapolda, Senior, Bapak Kapolda, ini kami langsung akan melaksanakan TWG untuk para komandan masing-masing satuan.
langsung merapat ke depan. Silakan. Silakan merapat ke depan bersuara. Untuk para pemain satuan diputuskan dan baik, kami mulai saja untuk yang lewat dan seluruhnya mohon perhatiannya. Kita pastikan mohon suara dan obrolan dulu. Baik, mohon perhatiannya. Untuk pelaksanaan pelayanan, sekali lagi untuk pelaksanaan pelayanan kegiatan kunjungan yang sampai selesai nanti, yang akan dimungkinkan kedatangan tamu atau peserta atau masa nantinya. Oh, ada sedikit penyampaian dari Pak Dirjen, akan diperhatikan ya Pak. Terima kasih Bapak atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Tarof dan kalian, saya menyampaikan perkembangan situasi terakhir dan rute dari saja mereka aktif. Ini juga informasi bagi kita untuk bisa sampaikan kepada anggota kita di dalam. Yang kedua, pada hari ini dimulai betul di kota Bekasi ada perbuatan nyata. Yang pertama dari BNI, yang kedua dari BNI, yang ketiga dari UNJ, yang keempat adalah
Oke, terima kasih rekan-rekan media hadir pada hari ini. Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan informasi terkait tentang pelaksanaan pelayanan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di depan publik yang akan dilaksanakan di hari Jumat 27 Februari 2026 sekira pukul 13 setelah sholat Jumat dari elemen mahasiswa. Polda Metro Jaya menurunkan personil lebih kurang 3.093 personil. Ini juga akan ditempatkan di beberapa titik. Mengingat ada Opitnas, di sini ada kantor PLN, ada pusat keramaian, pasar, kegiatan aktivitas masyarakat, di beberapa titik ini akan disiapkan personil Polri. Nah, dengan keterlibatan 3.093 personil tersebut, kita ingin seluruh kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, termasuk kegiatan rutin masyarakat ini tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, kami juga melakukan beberapa pola, melakukan pendekatan secara pelayanan, perlindungan, pendekatan humanis, dan paling utama adalah memperhatikan hak asasi manusia. Dan kami juga dalam penyampaian pendapat oleh saudara-saudara mahasiswa nanti, ini juga perlu diketahui dilindungi hak konstitusi ini oleh undang-undang. Nah, bagaimana yang akan kita lakukan? Kita melihat juga dalam kegiatan sekarang adalah bulan suci Ramadan. Kami juga berharap kepada saudara-saudara, rekan-rekan yang akan menyampaikan pendapat di depan umum juga melihat norma dan etika di dalam bulan suci Ramadan. Boleh menyampaikan pendapat, kami akan menjamin itu. Kami tekankan bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menjamin perlindungan pendapat yang disampaikan oleh elemen mahasiswa ini tersampaikan dengan baik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kami menjamin itu. Tapi kami juga ingin menghimbau, mengajak bersama-sama dalam penyampaian pendapat ini bisa berjalan damai, tertib dan tidak terprovokasi. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Nilai toleransi dalam bulan suci Ramadan ini yang harus kita perhatikan. Ada tutur kata dan perilaku yang menjadi acuan. Kami yakin dan percaya saudara-saudara mahasiswa ini adalah orang-orang yang terdidik, memiliki pendidikan, memiliki tata bahasa, tata krama di dalam pendidikan yang diajarkan di kampus-kampus ataupun lembaga-lembaga pendidikan. Jadi dalam penyampaian pendapat kami jamin akan kami kawal dengan baik, memberikan perlindungan. Kami juga menghimbau untuk dalam pelaksanaan penyampaian pendapat menjaga kepentingan masyarakat lainnya. Ada pengguna jalan, ada aktivitas masyarakat. Makanya kami sampaikan di awal bahwa Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menjamin pelayanan kepada masyarakat dan pelayan publik adalah menjadi prioritas utama kami. Makanya dalam pengaturan arus lalu lintas, kita juga akan melihat situasi dan kondisi di lapangan dalam menerapkan rekayasa lalu lintas ataupun pengalihan arus. Karena kami tidak ingin kegiatan masyarakat rutin di bulan suci Ramadan ini terganggu. Itu tidak boleh terganggu, sehingga kita benar-benar kegiatan ini semua harus berjalan. Penyampaian pendapat di muka umum harus berjalan, kegiatan rutin masyarakat juga harus berjalan dengan baik. Nah, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat juga untuk peduli melihat apabila di Jalan Trunojoyo, Mabes Polri ini ada kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat, mungkin bisa menghindari jalur-jalur kepadatan agar aktivitasnya dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan elemen mahasiswa yang akan melaksanakan penyampaian pendapat. Jangan sampai ditunggangi oleh penunggang-penunggang gelap, gampang terprovokasi di dalam menyampaikan aksi. Ada muatan-muatan pesanan. Nah, ini juga kami sampaikan secara bijak. Orang-orang yang terdidik bisa bijak memilah apa yang harus disampaikan atas kepentingan siapa untuk menyampaikan. Kami terbuka untuk memberikan pelayanan dalam pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. Dan terakhir, apabila masyarakat membutuhkan kehadiran Polri ataupun informasi, dapat menghubungi layanan 110 kepolisian. Ada yang mau tanyakan? Pak, terkait dengan demo-demo yang sudah kan
kan ada pelajar juga ada STM yang ikut, mungkin dari Polda Metro Jaya udah ada antisipasinya melakukan penyekatan yang masuk ke Jakarta nanti atau seperti apa? Oke, terima kasih. Selain dari pelayanan aksi yang dilaksanakan di on the spot ini, kami juga 13 Polres jajaran bersama komponen masyarakat terlibat dalam melakukan penyekatan. Kita juga sudah memberikan imbauan kepada elemen mahasiswa, kampus, apabila dalam melaksanakan penyampaian pendapat, itu murni dari mahasiswa. Tidak melibatkan kaum-kaum, golongan-golongan tertentu ya. Kami sampaikan saja golongan-golongan tertentu yang menunggangi dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat. Akhirnya ini dapat mencoreng aksi yang disampaikan oleh orang yang harusnya dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi, tetapi cacat karena ada tunggangan-tunggangan. Makanya para Polres jajaran juga melakukan penyekatan. Selain penyekatan, kita himbauan. Bukan hanya di sekitar himbauan secara publik, tetapi juga di dunia maya, media sosial, media online oleh rekan-rekan media kita lakukan secara bersama-sama. Kepolisian yang mengamankan demo ini apakah dilengkapi senjata atau bagaimana Pak? Sudah diatur di dalam peraturan undang-undangan, tidak boleh anggota Polri di dalam melaksanakan pelayanan aksi pengamanan menggunakan senjata api. Tadi kita lihat secara bersama ada pemeriksaan oleh para danton yang dituakan ataupun yang memimpin dalam kegiatan operasi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, tidak ada yang menggunakan senjata api. Termasuk itu. Kita melihat dalam eskalasi, tetapi kan kita memberikan tadi, kalau menyimak yang saya sampaikan, memberikan pelayanan, perlindungan dan memperhatikan hak asasi manusia. Kita melihat gini, skema rekayasa lalu lintas itu secara situasional. Kami tidak ingin kegiatan rutin masyarakat ini terganggu, terdampak, sehingga menimbulkan rasa keresahan di masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama Polda Metro Jaya. Situasional. Kita melihat arus lalu lintas juga bisa berjalan dengan baik, kegiatan aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan baik. Di sini kebetulan ada kegiatan juga nanti buka puasa bersama, dan ini juga kita himbau kepada para elemen yang mahasiswa yang akan melakukan aksi sudah dilokalisir untuk melaksanakan aksi di tempat tertentu sehingga menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan. Kita tahu pada saat kepadatan itu adalah menjelang buka puasa. Ada masyarakat yang ingin mencari takjil, ada yang kita juga akan bagi-bagi takjil, ada masyarakat yang mengejar kegiatan buka puasa bersama keluarga dan komunitas. Nah, ini harus kita sama-sama hormati dan hargai. Itu ya. Terima kasih Pak Kabir. Ya. Ada yang lain? Udah ini cut ya, pengamanan kayak. Hah? Oh ya. Jadi tentang Matalang, debt collector yang melakukan penusukan kepada korban seorang advokat, ini sudah diamankan 1 orang pada saat yang bersangkutan melakukan pelarian dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini diamankan di sekitar Jawa Tengah, di Kalikakung, Semarang. Untuk 2 orang lagi masih kami lakukan pengejaran. Kami juga menghimbau pada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan jangan sungkan untuk menggunakan layanan 110 Polri. Dan kami juga sudah menyampaikan pada seluruh jajaran Polres di jajaran Polda Metro Jaya untuk memberikan tindakan tegas, tepat dan terukur kepada matel ataupun debt collector yang mengganggu masyarakat, mengganggu situasi Kamtibmas, merampas benda ataupun barang masyarakat yang bukan miliknya, bukan haknya. Ada aturan dan regulasi hukum yang bisa dilakukan oleh matel ataupun debt collector. Dan ini kan kami kaji untuk sampai memberikan efek kepada lembaga pembiayaan untuk lebih tertib memberikan SPK kepada debt collector sehingga tidak terkesan melakukan aksi premanisme. Ini kami sampaikan secara tegas. Polda Metro Jaya tidak akan memberikan toleransi apabila itu mengganggu harta benda milik masyarakat yang dirampas secara paksa. Ada lagi? Oke, untuk yang mobil Kalia yang beberapa hari ini viral dan rame, seorang pengemudi sudah ditetapkan tersangka atas kepemilikan senjata tajam, termasuk
identitas dari plat nomor tanda kendaraan bermotornya juga tidak bisa dilengkapi dan secara palsu memalsukan data. Ini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Pusat. Ini masih berjalan terkait tentang proses penanganan ini. Kami juga melihat bahwa masyarakat juga peduli dengan hal ini. Makanya kami terima kasih apabila ada unggahan dari masyarakat, ada konten-konten yang disampaikan, ini menjadi edukasi dan informasi bagi kami. Nanti kami akan memfasilitasi itu dengan satu platform yang sudah dibangun oleh Polda Metro Jaya. Itu ada di Polistub tentang lapor peristiwa. Jadi bisa seluruh masyarakat bisa mengupload seluruh peristiwa terjadi, apakah kecelakaan lalu lintas, kebakaran, kemacetan, ada martel di jalan. Ini juga akan kami buka platform tersebut. Nah, dan sekarang terkait tentang pelaku tersebut sedang dalam penanganan proses di Polres Metro Jakarta Pusat. Sudah dilakukan penahanan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Oke, pasal yang dipersangkakan 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 serta pasal 391 ayat 2 dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Pak, kan di dalam mobilnya ditemukan senjata tajam itu sudah diketahui apa alasan dia menyimpan. Nah, ini masih didalami yang bersangkutan karena memang kita melihat yang pertama bagaimana kegaduhan ini juga harus bisa diredam dulu sehingga tidak menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat apakah senjata tajam tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini masih didalami, makanya terhadap pelaku kita jerat dengan pasal penggunaan senjata tajam. Ya pasti orang yang berada di dalam suatu kendaraan yang TKP yang sama itu kita minta keterangan, tapi peran sertanya sejauh ini masih sebagai saksi. Ya, ya pasti yang ada anak dalam mobil ya pasti dalam kondisi panik ya, dan ini kita harus berempati terhadap kondisi anak karena bagaimanapun kita warga negara wajib melindungi kaum rentan, perempuan, anak, disabilitas, orang lansia, orang korban bencana alam itu wajib kita lindungi. Makanya dari Polres Metro Jakarta Pusat, unit Sat PPA dan PPO juga melakukan pendekatan psikologis terhadap si anak yang berada di dalam kendaraan tersebut. Itu yang mana? Kalau penusukan di Tangsel itu ditangani oleh Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ulangi, Jatanras oleh Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk penanganan martel yang di Tangsel. Nah, sementara itu kita belum mendapat informasi itu, tapi nanti kalau memang di sini ada dari Humas Mabes itu bisa ditanyakan. Karena kalau saya menjawab nanti akan overlapping dalam perkara itu. Itu ya. Yang plat merah yang di koridor 13 itu udah ada, itu dari di jalur langit itu udah ada ini Pak. Nah, ini masih didalamin oleh dari Ditlantas Polda Metro Jaya terkait tentang tujuan termasuk data kendaraan tersebut ya. Ini masih kita dalami, nanti kami akan update pada teman-teman sekalian. Oh iya, jadi dalam pengamanan patroli kepada seluruh warga masyarakat pasti Polda Metro Jaya berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat rasa aman dan nyaman. Bukan hanya aman, tetapi juga harus nyaman pada seluruh masyarakat, termasuk terhadap pemukiman-pemukiman, termasuk dengan adanya Satgas Anti Tawuran. Ini kan juga kita melihat beberapa waktu ini sudah masuki minggu kedua bulan suci Ramadan ya. Nah, ini sangat menekan angka tawuran yang terjadi. Bagaimana itu dari Brimob, Patra Brimob melakukan patroli perintis presisi Polda Metro Jaya. Ini dapat mencegah, menangkal terjadinya aksi-aksi. Kita lihat beberapa yang diamankan membawa senjata tajam, membawa petasan. Ini sangat mengganggu. Termasuk ada yang perang-perang sarung ya pada saat sahur on the road ataupun segala macam. Nah, ini memberikan efek deterrence kepada para pelaku tersebut dan ini bisa menekan juga angka kejadian-kejadian yang ada. Selain dari patroli di pemukiman, kita juga nanti akan pada saat pengamanan arus mudik. Nah, bagi warga masyarakat yang mudik, tidak usah khawatir pada saat meninggalkan rumah, polisi hadir 24 jam bersama seluruh
Sitkamling terpadu. Jadi ada pos kamling terpadu, sitkamling terpadu, bagaimana layanan dilakukan oleh kepolisian, TNI, tingkat RT RW, termasuk dari seluruh komunitas masyarakat. Nah ini kita lakukan secara berkala. Ya pastinya apabila meninggalkan rumah, pastikan listrik dalam keadaan yang tidak mengakibatkan korslet kebakaran. Termasuk kita melihat pada saat bepergian gas LPG ataupun kompor di rumah juga harus dalam kondisi off, mati, sehingga tidak dalam kondisi memasak, ditinggalkan. Terus kendaraan-kendaraan yang ditinggalkan dalam keadaan terkunci, termasuk pintu-pintu rumah. Mungkin lebih baik akan dapat melaporkan kepada Babin Kamtibmas setempat, dan ini menjadi perhatian nanti Babin Kamtibmas Kapolsek di wilayah tersebut. Itu ya, rekan-rekan. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak.